Ini adalah jalan menuju Masjid Quba. Berbeda dengan 4 tahun yang lalu, sangat berbeda sekali perbedaannya. Sekarang mobil-mobil golf persialan juga mengantarkan dari Masjid Qamamah ke Masjid Quba. Untuk tiketnya kita kurang tahu ya. Nih mulai pembangunan. Ini lihat parkir busnya jauh sekali. Oh, ini ada tempat parkir yang Cuacanya cukup dingin di sini. Tapi alhamdulillah matahari bersinar terang menyinari dunia. Ini sekitaran Masjid Quba udah mau dibikin kafe-kafe. Arab Saudi membangun wisata religi. Dulu di sana. Nek, dulu parkir di sana. Ya, Nek. Ingat nggak, Nek? Dekat masih kebun kurma. Oh iya. Kan? Kurmanya kita buaan, ya Iya. setangka di depan. Dan bau belerang, bau cupluk ya, Nek. Sekarang kan udah bau. Udah, Mak. Di mana ya? Lagi kayaknya nih Kak. Iya. Jangan mundur. Ini suasana Masjid Nabawi. Penuh sama jamaah. Kita ke sana ya. Ke sana. Apa ke sini? Bisa juga sih. Coba. Suasana Masjid Quba yang padat dengan jamaah. Ini adalah bagian dalam Masjid Quba. Kita di sini melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya sama dengan berumroh. Dingin. Ini kita lagi ada di Masjid Quba ya teman-teman ya. Hai, aku mau vlog. Ini adalah pemandangan sekitar Masjid Quba. Kita lihat bukit-bukit di sisi selatan ya, sisi selatan Masjid Quba. Nih, itu adalah pemandangan kota Madinah. Di sisi baratnya berarti Masjid Quba ada di sisi timur. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke kebun kurma. Kita lihat di sini pemerintah Arab Saudi banyak membangun taman-taman hijau ya. Ini di sekitar perempatan, di jalan-jalan, segala macam fasilitas dibangun taman-taman untuk menghiasi kota Madinah. Cukup banyak taman-taman di sekitar Madinah ini. Bakso unta.
Bukit Uhud, Gunung Uhud, tempat terjadinya perang Uhud. Dan nanti ada tempat pemakaman sahabat Nabi termasuk Hamzah. Dan ini adalah Bukit Ruman ya. Bukit Ruman itu tempat distandekannya pemanah-pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Nanti setelah kita sahabat Nabi berhasil mendesak kaum Quraisy, tiba-tiba yang dari bukit kemudian turun sehingga jadi kekalahan bagi umat Islam. Assalamualaikum guys. Hari ini aku di mana ya? Aku lagi di mana ini? Lagi di mana? Bukit Gunung Uhud. Gunung Uhud, Jabal Uhud ya. Iya, Jabal itu gunung. Jabal itu gunung tuh guys. Teman-teman, kita ada di Jabal Uhud, Jabal, sebuah tempat yang bersejarah Tempat bagi yang- umat Islam. tempat yang bersejarah bagi umat Islam ya. Karena di sini terjadi perang Uhud, Terjadi adalah salah perang satu Uhud perang ya. di mana Nabi mengalami kekalahan. Iya, mengalami kekalahan. Di depan inilah adalah Jabal Ruman, tempat ditempatkannya pemanah. Kita akan naik ke atas. Ya. Wah, bukitnya ini keras juga ya. Mana? Pada naik nggak? Jadi perang Uhud itu terjadi sekitar tahun 3 Hijriah, di mana kaum kafir Quraisy dendam karena kekalahan di perang Badar. Perang sendiri terjadi di antara celah antara Bukit Uhud dan Jabal Ruman ini. Pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Ruman ini tertarik ketika pasukan kita sudah mendesak kafir Quraisy dan turun, dan kemudian Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir melihat celah itu dan dia berhasil mendesak umat Islam sehingga umat Islam mengalami kekalahan yang merupakan sebenarnya simbol karena taatannya kepada perintah Nabi untuk standby di atas Jabal Ruman ini, sehingga 70 orang sahabat Nabi gugur dimakamkan di sini, di tempat pemakaman sekitar Gunung Uhud, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini adalah suasana sekitar makamnya. Kita menuju ke rooftop. Ramai juga ternyata. Oke, inilah rooftop Masjid Nabawi.
lantai 2-nya. Ini suasana rooftop Masjid Nabawi di malam hari. Sekarang lantai atas ini sudah dipenuhi oleh karpet untuk sholat ya, dan sudah diatipin juga sama kain penutup. Dan dilengkapi juga AC, jadi setiap saat sudah bisa. Hanya ruangan ini yang terbuka. Itu Hotel Makarim. Ini sekitar pintu 330-an, 332 belakang. Ini masih sedikit yang sholat di atas, masih sepi. Bisa masuk dari pintu di depan dan di belakang, dari pintu 19 apa 20-an ya, 22 mungkin 23. Sama di depan banget, pintu berapa tuh kita juga lupa, nanti ada di sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha agungnya dicintai dengan sepenuh hati. Lawan dari mahabbah ada al-bughdu, benci. Kemarin saya pernah share sedikit di grup. Kadang kebencian ya di kaum muslimin mungkin tidak secara langsung, tapi kadang ketika kita mendapati masalah-masalah, kita mendapati masalah di rumah misalnya, ada hal-hal yang berat kita rasakan. Nah, jangan sampai kita terjebak oleh syaitan, karena saya yakin harta di dalam tabungan kita itu akan hilang gitu. Lupa kepada zakatnya, lupa kepada syukurnya. Akhirnya ketika ditakdirkan harta itu hilang, kalau dia nggak beriman, wah bisa stres. Dia bisa stres karena dia harapkan dia gantungkan hanya pada hartanya. Ketika dia nggak punya harta sama sekali, jatuh. Betul-betul dia merasa bahwa dirinya itu nggak berharga di dunia ini. Akhirnya sebagian yang kurang iman tuh, imannya kurang apa? Bunuh diri. Atau dia melakukan hal yang tentang zakat, kemudian puasa, kemudian haji, mudah-mudahan itu sudah banyak berdoa, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa berhaji. Ya. Ada yang tidak mungkin dengan haji reguler, haji khusus, atau haji dakhili, penting sudah berdoa dulu. Kalau sudah berdoa pada Allah, kalau ditakdirkan memang sampai selesai umur kita tidak berhaji, tapi kita sudah berniat kepada Allah dan kita sudah memohon pada Allah untuk berhaji, maka sudah dicatat niat-niat kita dan kita diwafatkan dalam keadaan kita sudah berhaji karena niat kita sudah berhaji. Tapi kalau nggak ada niat sama sekali, ya itu bahaya. Betapa banyak orang-orang yang Allah berikan kemampuan hartanya, tapi tidak tergerak untuk berhaji. Berhaji saja misalnya haji dakhili 300 juta, 200 juta misalnya. Ketika punya uang lebih dari itu, ada kesempatan haji, nanti sampai misalnya. Menjelang sore biasanya kita bisa bermain di taman-taman di sekitaran Masjid Gamamah dengan bermain bersama burung merpati. Oke, ini adalah di part 5 dan selanjutnya nanti kita akan bersambung ke bagian 6, kepulangan kita dari Madinah.